Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sport, apa kabar Anda? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Sobat Sport, senang sekali saya Afriko Zuhri tentunya akan berbincang-bincang kali ini bersama dengan narasumber dalam tema hari ini, tentunya yang tema menarik, mengenal olahraga renang. Nah, seperti biasa kita akan membahas bagaimana nih terkait dengan apa itu manfaatnya, kemudian bagaimana teknik-tekniknya, kemudian apa saja sih sebetulnya prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh teman-teman atlet dan juga bagaimana kegiatan olahraga yang ada di Bengkulu. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan terlebih dahulu pemirsa narasumber kita kali ini sudah hadir. Ini sudah ada Muhammad Khairan Naufal Rafasya atau Fasya. Halo Fasya. Ya. Halo, disapa dong teman-teman TVRI. Halo, bilang. Halo. Halo, halo Faras. Halo. Halo, gimana kabarnya Fasya dan Faras? Baik? Baik. Baik, oke. Hari ini gimana nih? Nggak sekolah kegiatannya? Lagi izin ya? Enggak, emang libur hari ini. Oh, hari ini memang libur ya. Oke, Fasya sama Faras, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama olahraga renang. Seneng kan olahraga renang? Senang. Senang. Baik. Pemirsa TVRI Bengkulu, hari ini juga sudah hadir bersama kami narasumber kita. Sudah ada Bapak Rahmat Ferdiansa, ini selaku pelatih renang. Halo Coach, apa kabar? Halo, halo. Iya, boleh disapa nih Coach. Ya. Gimana kabarnya, sehat Coach? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini Coach kita akan membahas tema berkaitan dengan olahraga renang nih ya. Betul, Karena kalau kita bicara soal olahraga di Bengkulu ini banyak sekali, bukan hanya di Bengkulu, sebetulnya di dunia ini banyak sekali cabangnya gitu ya. Tapi salah satunya yang mungkin di Bengkulu yang cukup hype juga, banyak disenangi oleh masyarakat Bengkulu, salah satunya adalah olahraga renang. Renang, betul. Oke. Nah, kalau kita bicara soal renang nih mungkin bisa di Coach dulu nih menyampaikan. Sebetulnya olahraga renang untuk di Bengkulu sendiri ini seperti apa, Coach? Mungkin bisa disampaikan. Iya, untuk di Bengkulu sekarang udah mulai berkembang ya. Karena di Bengkulu sendiri sekarang klub-klub juga udah mulai banyak. Dulu kalau klub dulu klub itu sekitar 6 atau 7, sekarang di Bengkulu klubnya sekitar 10. Itu menandakan bahwasanya udah banyak tempat atau Wadah gitu wadah untuk anak-anak untuk mengenal renang lebih banyak dan lebih luas lagi itu. Iya, jadi memang perkembangan dari tempat-tempat atau wadah dari olahraga renang ini juga sudah cukup banyak gitu ya. Iya, sudah cukup banyak di Bengkulu. Artinya sudah terpenuhi lah mungkin buat teman-teman atau adik-adik kita yang mungkin di sekolahnya atau mungkin memang mereka punya hobi untuk renang sendiri, mereka sudah punya wadahnya untuk bisa berlatih. Apalagi yang mungkin cita-citanya pengen jadi atlet renang gitu ya. Nah, kalau kita bicara juga soal renang, kalau dari Coach ini dari apa nih nama klubnya Coach? Nah, kalau kita sendiri dari Altario Swimming Club gitu. Altario Swimming Club kita berdirinya baru juga ya, termasuk baru klub baru di Bengkulu di tahun 2019 kita berdiri, tapi walaupun baru insya Allah kita juga mampu bersaing di kancah kompetisi gitu, baik itu tingkat provinsi, nasional maupun daerah. Oke, boleh nggak sih Coach cerita sedikit kenapa sih background atau latar belakangnya sehingga ingin membuat satu klub renang gitu di Bengkulu? Iya, kebetulan saya juga dari tenaga pendidik ya, saya seorang dosen juga kayak gitu kan, dulu juga senang dengan olahraga kayak gitu kan, terus lagi minat untuk membuat anak itu bisa renang kan, sekarang kan banyak tuh anak yang takut air atau anak yang tenggelam seperti apa, sehingga ketika anak itu liburan itu tidak bisa menikmati suasana kolam yang bagus karena mereka tidak bisa renang kayak gitu kan. Saya terpacu untuk membuka klub sehingga bisa masyarakat bisa menitipkan anaknya untuk belajar renang kayak gitu, seperti itu kan. Banyak juga kan cita-cita anak-anak pengen jadi polisi, pengen jadi apa, renang juga kunci dari itu semua seperti itu. Oke, jadi memang latar belakangnya kita melihat bagaimana nih orang tua gitu yang pengen anaknya juga belajar, atau mungkin dari teman-teman sendiri yang memang punya cita-cita gitu ya untuk menjadi seorang atlet. Nah, mungkin saya mau tanya nih sama Faras dan juga Fasya, boleh nggak ceritain kenapa suka berenang? Kalau Fasya kenapa suka berenang? Dulunya sih takut dengan air. Iya. Tapi abang maksa berenang. Abang itu siapa? Faras? Bukan. Oh, Abang yang pertama. ada satu lagi abang yang ngajakin buat berenang. Iya. Iya. Kalau Faras kenapa suka berenang? Ya karena aku suka main air. Suka main air. Jadi coba buat berenang gitu ya? Ya. Sama abang dulu diajarin berenang?
Iya. Abang Sering. yang ngajarin berenang juga. Iya. Sama mama juga sering ikut renang-renang gitu. Sering. Iya, sampai sekarang seneng main air. Suka. Suka. Nggak takut tenggelam? Enggak. Nggak. Dulu takutnya. Kalau teman-teman kalian tuh yang sekarang umurnya berapa sih, Fasya? 7 tahun. 7, sama ya, Faras 7 Iya. tahun. 7 tahun. Teman-teman kalian banyak yang takut berenang nggak? Banyak. Banyak. Tapi kalian berani berenang? Berani. Iya, waduh luar biasa ya adik-adik kita ini luar biasa nih ya. Tentunya pemirsa TVRI Bengkulu, mereka ini baru umur 7 tahun tapi udah bisa berenang, bahkan udah punya prestasi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal prestasinya nih Pak, sama dengan Fasya dan juga Faras. Kita akan break dulu. Ya pemirsa TVRI Bengkulu, tentunya masih dalam pembahasan kita kali ini mengenal olahraga renang. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Sobat Sport, Anda kembali menyaksikan Bengkulu Sport. Tentunya masih dalam tema yang sama, kita membahas bagaimana kegiatan atau mengenal olahraga renang. Nah tentunya masih bersama dengan Pak Rahmat selaku coach dari pelatih renang, dan juga Muhammad Kaisan Safaras atau Faras dan juga Fasya. Nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih berkaitan dengan bagaimana sih perkembangan olahraga renang di Bengkulu gitu ya. Nah mungkin banyak juga masyarakat yang sebetulnya belum tahu. Kita hanya tahu ya sekedar berenang aja nih coach. Mungkin belum tahu manfaat dari renang nih apa sih sebetulnya, biar mungkin masyarakat jadi lebih tahu nih Sahabat Sport yang akan menyaksikan. Boleh nih coach. Untuk manfaat renang sendiri ya banyak banget ya, banyak banget. Yang pertama untuk fisiknya supaya terlatih, itu yang pertama. Terus yang takut air bisa berani dalam air, itu juga. Terus lagi untuk pola nafas itu juga. Yang asma tuh bisa sembuh kalau dalam berenang kayak gitu. Untuk tinggi badan udah pasti banget ya. Ini mereka dulu nggak terlalu tinggi, sekarang udah tinggi juga kayak gitu kan. Terus lagi masih banyak lagi manfaat lainnya ya, banyak banget pokoknya. Terutama anak-anak benar-benar apa ya, makannya ya, karena olahraga renang tuh berat ya Pak ya. Setelah olahraga latihan jadi makannya ya, jadi memang banyak diperhatikan gitu, juga diperhatikan gitu. ya. Makannya banyak, tidurnya cepat, apalagi sekarang kan handphone apa seperti apa kayak itu kan. Jadi benar-benar ngaruh sama pertumbuhan juga. Betul, buat anak-anak gitu ya. iya. Jadi kalau kita bicara soal manfaat, banyak sekali tentunya Banyak manfaat sekali. untuk buat kesehatan, mungkin buat pertumbuhan anak juga. Makanya tadi disampaikan oleh coach, bahkan untuk menambah tinggi badan juga ini salah satu olahraga renang bisa dimanfaatkan Bisa gitu ya. dimanfaatkan. Iya, ini luar biasa, ternyata banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari olahraga renang. Nah, kalau dari Fasya sendiri udah ikut latihan renang udah berapa lama nih Fasya? Udah sekitar 7 bulan. Sekitar 7 bulan. 7 bulan. Itu latihannya ngapain aja? Pertama kali latihan kemarin disuruh ngapain sama coachnya? Kaki bebas. Kaki bebas. Iya. Pertama kalinya Iya, itu gimana nih kalau Faras? Ada latihan apa aja tuh Faras? yang pas pertama kali masuk. Iya. Pertama kali masuk tuh baru tahu gaya napas depan. Iya, pernapasan, belajar ya. Iya. Terus ada gaya apa lagi tuh kalau lagi berenang? Tahu nggak ada gaya apa aja kalau lagi berenang tuh? Apa aja tuh Gaya Faras? bebas, kuku dada. Ada gaya bebas, Bebas kupu-kupu, kuku, sama gaya dada. dada dengan punggung. Gaya punggung juga. Udah bisa semua, Faras? Udah. Fasya juga udah bisa? Waduh, keren-keren ya. Jadi baru umur 7 tahun, Fasya dan Faras ini udah luar biasa. Udah bisa nih ya berenang, udah tahu gaya apa aja tadi. Ada gaya kupu-kupu, gaya punggung, gaya bebas. Ini mungkin teman-teman yang lain mungkin belum bisa, tapi Fasya sama Faras nih udah lebih tahu. Nah ini di depan kita nih udah ada medali nih ya, medali Fasya dan juga Faras. Boleh nggak cerita Fasya itu ada medali apa aja? Pertama itu di tempat Bengkulu ini aja. Iya, di Bengkulu ini aja. Dapat apa aja Fasya? Dapat yang emas. Juara berapa aja tuh? Juara 1. Juara 1 sama 2. sama sama juara 3. sama juara 3. Kalau Faras dapat juara berapa aja? Juara 2. Juara 2.
Oke, lombanya sama di Bengkulu juga ya? Iya. Waktu ikut lomba, banyak nggak peserta-peserta yang lain waktu ikut itu? Banyak. Banyak. Ada saingan teman-temannya juga. Iya. Nggak ada yang aku, Ada yang nggak kenal. Iya. semuanya nggak kenal. Iya. Kecuali yang Pada saat lomba tuh, takut nggak lihat tuh pada teman-teman yang lain, mereka udah belajar. Kalian takut nggak? enggak. Enggak. Waduh, berani banget ya. Berani banget ya Fasya dan juga Faras ternyata melihat nih persaingan yang cukup ini. Ini juga melatih dari mental ya. Betul, mental. Melatih dari mental anak-anak. Jadi pada saat mereka ini bersaing, mereka sedang berlomba, mereka melihat tuh pesaing mereka. Jadi ini melatih dari mental anak-anak. Jadi sejak dini sudah diajarkan gitu ya Pak. Oke. Nah mungkin boleh diceritakan nih dari Pak Rahmat sendiri untuk pola latihan kalau untuk, ini kelasnya apa nih kalau untuk anak-anak? Kalau mereka udah masuk kelas prestasi, Kelas prestasi. Iya. Ini ada kelas apa aja dan pola ada latihannya seperti apa nih? kelas reguler untuk pemula dan kelas prestasi. Jadi kita latihnya dari kelas reguler terlebih dahulu. Oke. Setelah tekniknya bagus, anaknya punya potensi, kita di lapangan, kita diskusikan sama bundanya, anaknya pengen diarahkan kemana. Kalau bundanya oke ke prestasi, maka mereka digembleng ke prestasi. Kayak gitu. Oke. Mereka juga kan latihan ini udah 2 kilo nih berenangnya. Setiap renangnya sesi udah 2 latihan kilo? udah 2 kilo kayak gitu kan. Mereka udah 2.000 sampai 2.500 Iya. mereka berenang. Di Waduh, usia luar 7 biasa. Jadi tahun sekali terlatih. latihan mereka udah sampai 2 kilo atau 2 lebih kilo, gitu ya? Bisa lebih. Mereka juga udah banyak ikut event kayak gitu kan. Alhamdulillah rezekinya kemarin pertama kali dia berprestasi itu di Palembang itu. Di Palembang. Palembang emas sama perak dia dapat. Wah, luar biasa. Jadi udah sampai ke Terbaru Palembang. iya, yang terbaru mereka pecahkan lagi di Bengkulu. Itu juara 1, 2 dan 3 juga. Aduh, luar biasa. Jadi memang kalau untuk pola latihan sendiri ini terbagi juga kelasnya ya. Ada yang reguler, ada juga yang prestasi. Atau mungkin orang tuanya yang hanya cukup anaknya untuk belajar berenang, ini Iya, masuk betul. dalam kelas reguler. Mungkin kalau yang memang pengen butuh prestasi itu sudah masuk dalam kelas Betul, prestasi. iya. Ada komitmennya lagi kalau kita kayak gitu kan. Jadi ini bundanya nih anaknya pengen diarahkan kemana, hanya untuk bisa renang Ya. kayak gitu kan, atau pengen untuk kesehatannya. Ketika dia udah katam, kita udah punya sertifikat loh di Altair itu, pengen punya sertifikat. Ketika anaknya udah katam, kita arahkan bundanya pengen ngarahinnya anaknya kemana gitu. Iya. Setelah katam ini gitu, pengen untuk kesehatan atau pengen untuk renang aja atau pengen prestasi. Iya. Kalau mereka pengen ke prestasi berarti jangka panjang. Jangka panjang. Jangka panjang. Jadi memang ada betul-betul pola latihan untuk yang berprestasi. Betul, iya sih. Kalau mereka sendiri untuk Faras dan Fasya ini ada jam latihannya atau seminggu berapa kali atau memang ada waktu-waktu tertentu saja? Iya. Mereka di usia mereka ini saya ancungin jempol ya Mas Iya. ya. Kalau mereka ini latihannya teman-temannya yang biasa latihan seminggu 3 kali kayak gitu. Sekarang mamanya minta seminggunya 5 kali. Oke, jadi seminggu 5 kali 5 bahkan kali. latihannya lebih giat gitu ya. Lebih giat lagi karena kita targetnya dia sekarang dia usianya 7 tahun. Semoga nanti di KU 4 KU berapa mereka pengen jadi atlet nasional. Oke, baik, sebelum kita bicara nanti bagaimana target ke depan, kita akan break dulu. Dan pemirsa atau Sobat Sport tentunya masih dalam pembahasan yang sama mengenal olahraga renang. Kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu Sport. Terima kasih Sobat Sport, Anda kembali menyaksikan Bengkulu Sport, masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam tema kita kali ini mengenal olahraga renang. Nah, tentunya masih ditemani juga bersama Fasya dan juga Faras, dan juga Coach hari ini ada Rahmat Ferdiansyah. Nah Coach, ini kita masih membahas terkait dengan olahraga renang. Tadi bicara soal manfaatnya, kemudian bagaimana sih backgroundnya akhirnya terbentuklah satu klub renang gitu ya, yang memang tujuannya untuk mengembangkan bakat-bakat yang ada di Bengkulu khususnya gitu ya. Nah, untuk Coach sendiri sebetulnya kalau untuk antusias dari masyarakat Bengkulu untuk ikut dan terjun dalam olahraga renang ini seperti apa sih Coach? Kalau dulu belum terlalu ya. Iya. Belum terlalu, tapi kerasa banget
olahraga renang di Bengkulu ini maju ini ketika di 2021 sampai sekarang. Itu antusiasnya luar biasa, terutama di Altario Swimming Club ya. Itu member kita udah 200 loh, kita ada 3 cabang Mas. Oke, membernya udah sampai 200? 200 kayak gitu kan. Kita ada 3 cabang di Hotel Gerage, di Kolam Ulma, dan Kolam Putri Bandaraya. Jadi ketika orang banyak mendaftar, kita udah bener-bener lihat, wah ini berarti olahraga renang udah mulai populer di Kota Bengkulu, dan orang tuanya udah mengerti berapa pentingnya renang terhadap anak sejak dini seperti itu. Jadi memang kebutuhan ini memang sudah menjadi kebutuhan juga, apalagi mungkin yang orang tua di rumah mereka punya kolam atau apa, Betul, ini menjadi betul, satu hal yang penting juga ya. Iya, Oke, dari 200 ini ada kelas-kelasnya Coach. Kalau ini kan masih usia, katakanlah usia dini ya. Iya, betul. Jadi gimana nih kalau untuk kelas-kelasnya seperti itu? Iya, kita yang saya bilang tadi, kita punya kelas 2 kelas, reguler sama prestasi. Yang anak yang baru daftar berarti itu dinamakan kelas reguler. Reguler. Kita Untuk ada usianya? Untuk usianya dari usia 4 tahun tadi kan, sampai SMP juga boleh sih. Iya. Namanya kan orang pengen berlatih kayak gitu kan. Kita juga banyak juga pelatih kita udah 15 di Artelario itu sendiri, pelatih udah 15. Jadi emang benar-benar kita fokus di kelas reguler tuh untuk teknikal, untuk apa semua kita bentuk di sana. Oh, belajarnya di kelas reguler Iya, itu? belajarnya benar di awal itu di kelas regulernya kayak gitu. Nanti kedepannya baru kita yang saya bilang tadi, kita diskusi sama bundanya apabila anak itu benar-benar ada potensi untuk melaju ke kelas prestasi. Oke. Nah, kalau dari Fasya sendiri, Fasya yang paling kamu seneng nih olahraga renang tuh gaya apa tuh? Saya lebih suka gaya dada. Lebih suka gaya dada. Kenapa? Gara-gara itunya walaupun lambat, tapi gerakannya tuh Gerakannya? itu boleh santai. Oh, lebih santai. Jadi walaupun lambat tapi gerakannya juga masih santai ya. Iya. Kalau Fasya. Kalau Faras lebih suka gaya apa nih, Faras? Gaya bebas. Gaya bebas. Kenapa gaya bebas? Karena di atas cuma kayak gini, nggak Iya. ngabisin banyak tenaga tapi cepat. Oh, tapi lebih cepat ya kalau untuk Faras. Jadi kalau Faras lebih suka yang cepat nih. Kalau Fasya ya agak santai tapi memang masih enak gitu ya. Kalau Fasya. Nah, yang paling capek tuh gaya apa sih kalau dari Fasya? Gaya punggung. Gaya punggung. Kenapa kalau gaya punggung? Soalnya perlu. Iya, ke belakang gitu ya. Iya, perlu Jadi rata. ini bikin capek. Iya. Kalau Faras, yang paling capek itu gaya apa? Gaya kupu. Gaya kupu. Iya, gimana tuh gaya kupu? Harus Diangkat semua tuh, Iya. badannya juga ikut diangkat gitu ya. Itu yang paling enggak, capek. tangan diangkat. Dua-duanya gitu ya. Iya. Oke, itu yang paling capek. Nah, biasanya kalau lagi capek ngapain sih kalau Fasya sama Faras? Kalau lagi capek minum. Apa? Minum. Ini minum penting ya. Jadi banyak minum ya. Walaupun kita olahraga di air, tapi minum juga banyak nih Fasya sama Faras. Iya. Iya. Jadi harus minum terus ya. Iya. Oke. Nah, kalau dari sekolahnya gimana? Didukung sama ibu guru, sama bapak guru di sekolah untuk ikut lomba-lomba didukung? Didukung. Didukung. Iya, Faras. Iya. Iya. Tadi dari sekolah mana? Kadang-kadang. SDIT Ulul Albab. SDIT? SDIT Ulul Albab. SDIT Ulul Albab. Jadi memang tidak hanya dukungan dari orang tua, tapi dukungan dari bapak ibu guru yang ada di sekolah juga ini mempengaruhi dari prestasi ya dari anak-anak tentunya. Nah, biasanya nih Pak, kalau anak-anak nih udah mulai bosan gitu buat latihan ini, pasti ada tarikan-tarikan nih dari coach-coachnya nih ya, pasti untuk bisa melatih dan juga mengajak kembali. Tapi kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tentunya kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu Sport. Terima kasih Sobat Sport, Anda kembali menyaksikan Bengkulu Sport, masih bersama saya Friko Zuhri tentunya dengan beberapa narasumber kita nih dari atlet renang dan juga coach atau pelatih renang. Nah, kali ini kita masih membahas terkait mengenai atau mengenal olahraga renang itu sendiri. Nah, kalau kita bicara juga soal renang, ini kan banyak sekali kompetisi-kompetisi dari renang ya Coach. Nah, mungkin ada kategori-kategorinya nih Coach, untuk kategori renang ini seperti apa sih Coach? Iya.
Untuk kategori dia pakainya kelompok umur. Iya. Ya, kalau untuk mereka berdua itu masih kelompok umur masuk KU ya, kelompok umur 5. Kelompok umur 5. Ya. Jadi ada lagi kelompok umur 4, 3, 2, 1. Kalau 3, 2, 1 itu udah senior. Kayak gitu. Jadi mereka Jadi kalau masih untuk 5, 4 ini rata-rata masih pemula ya? iya pemula SD kayak gitu kan, usia-usia segitu. Jadi kalau untuk di kelas 3, 2, 1 ini rata-rata memang sudah prestasi memang betul-betul sudah profesional gitu ya? Iya, kalau yang usia KU 1 dan 2 itu rata-rata udah profesional. Sudah profesional. Iya. Tadi saya dengar di Bengkulu atau dari klub coach sendiri udah ada sekitar 15 orang ya coach? 15, berarti? iya. 15 orang ini dari Bengkulu semua coach? 15 coachnya ya dari Bengkulu. Ada lagi pelatihnya dari Lebong, kita rekrut Iya, juga dari Curup kayak gitu. Tapi standarnya kita cari pelatih yang benar-benar yang sabar ya gitu ya. Pelatih anak-anak terus yang backgroundnya benar-benar olahraga, rata-rata S1 semua tuh. Iya. Yang di Altario kayak gitu kan, olahraga semua juga kayak gitu. Jadi memang mereka sudah punya background atau basic materi juga terkait dengan olahraga gitu ya coach. Nah kalau di klub sendiri coach tadi kita bicara bagaimana soal pola latihan, kemudian ada kategori-kategori juga gitu ya. Nah ini yang kita bahas tadi. Kalau misalnya nih anak-anak udah mulai bosen gitu ya buat latihan, ini kalau dari coachnya sendiri seperti apa nih coach biasanya? Iya. Itu ya penting ya kita tarik ulur anak-anak kapan dia capek, kapan dia sedang fit, harus kita tahu kondisi anak. Kalau mereka lagi capek, pasti kita intermezzonya itu di game. Di game, seperti pegang pinggang, pegang mata, jadi mereka lebih happy lagi seperti itu. Kita alihkan ke game. Dialihkan ke games juga. Game seperti itu. Jadi nggak bisa dipaksakan Nggak gitu bisa ya, dipaksain. apalagi kalau untuk yang katakanlah ini masih kelas 5 tadi yang teman-teman masih reguler, masih baru-baru, ini kita nggak bisa maksain harus nuntut ini kamu harus Nggak profesional atau seperti apa gitu ya. Mereka emang kalau untuk anak usia ini kita harus happy dong. Ketika dia happy dia pasti pengen kembali ke kita. Tapi kalau dia udah merasa tersiksa, capek, dia nggak bakal kembali. Terutama dalam olahraga itu kita menciptakan suasana anak happy dulu deh, kayak gitu. Karena waktunya mereka yang benar-benar bermain, belum ada tuntutan yang lebih seperti itu. Oke. Faras, kalau lagi berenang happy nggak? Happy? Happy. Iya, yang bikin kalian happy apa kalau lagi berenang? Bisa main air. Bisa main air, terus apa lagi? Bisa. Banyak ketemu teman. Iya. Ya banyak teman-teman. Iya. Terus bisa ikut lomba-lomba juga. Ya, Iya. Nanti kalau udah gede mau ikut jadi atlet renang nggak? mau. Mau. Iya, jadi atlet renang. Nanti jadi atlet profesional Bengkulu ya? Iya. Iya. Nah, kalau sekarang lagi latihan apa nih kalau Fasya? Latihannya sekarang latihan apa? Gaya-gaya Gaya apa lagi latihannya? bebas. Kayak bebas, punggung. Iya. Iya. Udah berapa meter nih renangnya kalau Fasya sanggupnya? Sekitar 100. 100? Iya, biasanya kalau lomba 100 meter. Iya. Iya, sama Faras juga gitu. Iya. Iya. Kalau di rumah kalau nggak lagi latihan apa kegiatannya Fasya? Kegiatannya main sepeda. Main sepeda. Main sepeda. Iya. Kalau Faras iya. Main Main sepeda sepeda juga. Ikutin Terus kalau di Fasya. sekolah belajarnya gimana? Nggak capek tuh habis renang terus belajar, capek nggak? Enggak. Nggak. Waduh, karena istirahatnya cukup ya coach tadi ya, benar. iya. Karena kalau habis latihan, kata coach tadi, jadi mungkin capek, jadi malamnya istirahatnya cukup dan mereka sekolahnya juga nggak ganggu gitu ya. Nah kalau untuk teman-teman atlet yang katakanlah udah masuk dalam kelas prestasi, coach, mungkin yang profesional katakanlah kelas 3, 2, 1, itu kalau untuk di Bengkulu sekarang seperti apa coach? Kalau untuk di klub kami sendiri, kami masih batas KU3 ya, belum ada KU yang senior benar kayak Oke. gitu, seperti itu. Tapi kan kita di kelas-kelas Bengkulu aja. Kalau yang ini, kalau yang mewakili Bengkulu itu biasanya klub-klub yang ada atlet seniornya. Oke, ada atlet seniornya. Iya. Nah mungkin Udah kalau lama latihannya kayak gitu. bicara juga soal olahraga, mungkin kan banyak juga tadi antusiasnya ya dari masyarakat Bengkulu. Tapi kalau melihat dari bagaimana dukungan dari mungkin pemerintah kita nih seperti apa nih coach ya? Ah, Tapi sebelum kita bicara soal dukungan, kita break dulu coach. Oke. Ya baik. Dan tentunya melihat dari dukungan ya coach, dukungan dari pemerintah, kita berharap nanti agar lebih besar dukungannya, melihat bagaimana potensi-potensi yang ada dari teman-teman atlet, dari coach juga. Ini nggak terasa coach, ternyata kita sudah di penghujung nih acara kita pada hari ini ya iya, coach. iya. Iya, mungkin boleh disampaikan coach, apa nih harapan nanti ke depannya? Iya. Eh,
harapan kedepannya pengen banget semua masyarakat Bengkulu anak-anaknya bisa renang ya, Iya. bisa renang terus bisa berprestasi juga seperti itu dan semoga juga harapannya anak-anak benar-benar semangat mencintai olahraga karena kunci olahraga itu kan olahraga kan sehat, Iya. sehat itu masih mahal juga kan kayak gitu Oke. kan. Yang penting kalau udah mereka olahraga kan ya harapannya supaya hal-hal positif itu tertuang di aktivitas olahraganya. Oke, baik. Terima kasih banyak Coach sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Iya. Terima kasih Baras, terima kasih juga Fasya ya. Semoga nanti latihannya terus semangat dan terus berprestasi ya. Amin. Dan pemirsa ataupun Sobat Sport, tentunya demikian perjumpaan kita pada hari ini membahas terkait dengan olahraga renang. Dan ini tentu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dan bagaimana potensi ini yang ada. Mari kita bersama-sama melatih dan juga mengasah potensi teman-teman apalagi yang suka dan juga hobi di bidang berenang. Nanti kita tingkatkan prestasi untuk bisa membanggakan Provinsi Bengkulu khususnya. Akhirnya saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Oke, terima kasih banyak.